Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia yang masih Allah berikan kepada kita. Nikmat iman wal islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir duduk di Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan duduknya kita, langkah kaki kita di tempat yang mulia ini mendapatkan pahala ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang istiqamah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati segenap para asatidah, para hujjaj, para orang-orang tua, tokoh masyarakat, di antaranya ketua DKM kita, guru kita Ustaz Syihabuddin MA, orang tua kita Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Husain Fauzi, Bapak Ustadz Namin Setiawan, Bapak Asmari, Bapak Marzuki, Bapak Haji Bahtiar, Haji Warsono, Haji Abdul Aziz, Haji Haris, dan seluruh daripada jamaah Masjid Nurul Hidayah. Mohon maaf nggak disebutin namanya satu persatu. Insya Allah tak mengurangi sedikit pun rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kitab, kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan, hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya. Allah taala terima amal ibadahnya. Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiyah, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dimudahkan urusan kita, diberkahi usia kita, diberkahi rezeki kita, anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Fadal hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashabihi summa ila ruhil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa la'immatil mujtahidin wal ulama ila amilin summa ila arwah sayyidina muhajirillah Ahmad bin Isa wa sayyidina Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi jami sadatina Ali Abi Alawi summa Syekh Abdul Bakar bin Salim,
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Ali Al-Bunni, wa usulihim wa furu'ihim, wa summa ila arwah khususan Syekh Murabbi Ruhi Al-Imam Abdullah bin Marsyadiri wa lahu Hasan wa Hadith Wahid Salim bin Abdullah bin Marsyadiri Sayyidul Walid Abdul Rahman bin Ahmad Zikrawal Syekh Ta'ala وصم إلى أرواح حجي أنصر الله المصطفى كامل سيد حجي مرزا بن حجي ساوي بن واسان وأصولهم وفروئهم وصم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا علمي وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وببركة علومه وبكف الدارين آمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Meneruskan kajian kitab kita ya pada malam Ahad yang lalu, masih kemarin terakhir tentang masih rukun-rukun salat. Kemarin kita sudah membahas rukun yang ketujuh, yaitu sujud 2 kali. Jadi di dalam salat ada yang namanya sujud dan sujudnya harus dua kali. Kemarin di salah satu daripada syarat-syaratnya sujud adalah meletakkan atau mensujudkan 7 anggota sujud. Jadi 7 anggota sujud mesti nempel ke tempat sujud. Ada berapa kemarin? Ada 7. Pertama apa? Pertama jabhah, dahi. Kenapa una ulangi? Karena biasanya di sini orang yang kadang-kadang ledor, lupa. Kita ngaji tiap hari kadang-kadang aja lupa, apalagi yang 2 bulan sekali, sebulan sekali, belum keluar masjid udah lupa. Belum nyampe rumah tuh. Ini ulangi ya. Jadi ada 7 anggota sujud yang wajib disujudkan ketika sujud. Pertama al-jabhah, dahi. Dahi mesti menyentuh tempat sujud dan dia wajib terbuka. Jadi wajib terbuka, wajib kena. Wajib kena dahi ke tempat sujud. Tidak boleh dia sujud kepada sesuatu yang bergerak dengan badannya. Dia sujud di pecinya, tidak kena kulit dahinya, maka tidak dikatakan sujud, karena anggota sujudnya tidak sujud. Jadi yang pertama dahi, yang kedua dan yang ketiga butunul yadain, perut, kedua tangan. Ini telapak tangan, mesti nyentuh, meskipun hukumnya sunnah terbuka, jadi boleh kalau pakai sarung tangan tetap boleh, tapi bagusnya dibuka. Nah ini mesti kena tempat sujud.
Makanya kalau kita meninggal, biasanya tuh punya kapas khusus untuk diletakkan di tempat anggota sujud. Dahinya dikapasin, dikasih minyak wangi, tangannya dikasih kapas, dikasih minyak wangi. Buat apa? Buat memuliakan anggota badan kita yang sering sujud. Untuk memuliakan anggota badan kaum muslimin yang sering sujud. Nah, itu biasa di kita suka dipakai minyak wangi. Di badan yang lain enggak, pakai sabun aja lagi mandi deh. Nah, tapi kalau pas dikafanin, anggota sujud itu punya keistimewaan. Dikasih minyak wangi biar wangi. Jadi pertama dahi, kedua dan tiga perut telapak tangan, yang keempat kelima adalah rukbaten, dua dengkul kita wajib terbuka, wajib tertutup, nggak boleh terbuka, karena termasuk daripada bagian aurat, meskipun tidak termasuk bagian aurat, tapi menutup dengkul itu dihukumkan wajib karena untuk menyempurnakan hal yang wajib. Sebenarnya batasnya aurat sampai di sini nih, di atas dengkul. Tapi dengkul menjadi wajib ditutup juga dikarenakan untuk menyempurnakan penutup yang wajib tersebut. Kalau kita ngepas, maka ini bisa memungkinkan untuk aurat kita terlihat. Maka dengkul juga disebut wajib, hukumnya ditutup. Jangan sampai nih kita sering ngaji tapi masih suka pakai celana pendek. Malu. Nah, aurat itu haram membukanya dan kita yang ngelihat kena haramnya. Kalau kita nggak buang muka, laki maupun perempuan, apalagi perempuan, sama-sama laki nggak boleh, haram melihatnya. Jadi kalau lihat, buang muka. Kalau laki buang muka, kalau janda dipantengin, enggak, laki perempuan kalau kita berpapasan kelihatan, kita buang muka, bukan marah karena kita nggak mau kena yang haram. Yang selanjutnya, yang keenam dan ketujuh adalah perut jari kaki. Jari-jari kaki mesti tempat sujud, nggak boleh ngambang begini nih, kayak jelangkung, kayak kuntilanak nggak terbang begini, mesti nempel. Meskipun beberapa jari, 3 jari, walaupun afdolnya semuanya disujudkan dan diarahkan mengarah ke arah kiblat. Nah, ini Islam, Pak, biar tahu gitu, biar tawadhu, sujud sama Allah, kita nggak ada apa-apanya kecuali memang izin Allah. Itu pembahasan yang kemarin anak ulas sedikit. Sekarang pembahasan yang selanjutnya, ar-ruknus samin, rukun yang ke-8. Rukun yang ke-8 apa? Al-julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Jadi di antara dua sujud ada duduk tuh, mesti ada. Karena termasuk rukun fi'li. Duduk di antara dua sujud. Wa huwa rukunun qasirun, dia termasuk rukun yang pendek. Kalau rukun pendek berarti nggak boleh kita berlama-lama di situ. Iklan dulu, iklan. Aneh, masa. Alhamdulillah, sebutnya keluarganya apa-apa. Jadi duduk di antara dua sujud termasuk rukun pendek. Kalau rukun pendek, Pak, kita nggak boleh berlama-lama di rukun tersebut. Kemarin apa itu yang rukun pendek? Ingat nggak? Sebelum ini duduk di antara sujud, apa rukun pendeknya? I'tidal. Jangan usah sampai jawab, yang mau dijago deh, i'tidal. Nah, itu i'tidal kita nggak boleh berlama-lama. Diperbolehkan berlama-lama i'tidal dalam rakaat keberapa? Terakhir. Berarti ngajinya melek tuh, jawab. Yang nggak jawab mikirannya soto kaki, sekarang bakso nih. Jadi kemarin rukun yang sebelumnya, rukun pendek adalah i'tidal, maka tidak boleh kita berlama-lama di situ kecuali dalam rakaat yang terakhir, karena tempatnya kunut nazilah juga di rakaat terakhir. Jadi itu termasuk rukun pendek. Suri alil fasli baina sajdatain, disyariatkan untuk memisah di antara dua sujud. Jadi biar tahu mana sujud pertama, mana sujud kedua. Makanya ada pemisah, namanya duduk di antara dua sujud.
Yang pertama apa syaratnya? Ayyasiha ma qablaha. Nah, sama kayak kemarin tuh, sah sebelumnya, rukun-rukun sebelumnya mesti sah. Kalau nggak sah ya rukun yang ini juga nggak dianggap. Kenapa? Karena yang sebelumnya juga tidak sah. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu. Tidak ada tujuan selain emang duduk di antara dua sujud. Ya. Misalkan dia lagi sujud, kalau jengking lewat, langsung bangun aja gitu. Duduknya dia nggak niat duduk di antara dua sujud ya. Karena kaget, maka itu tidak dikatakan duduk di antara dua sujud. Yang ketiga, ayat ma'inna fi, mesti ada tumakninanya. Ya, apa tumaknina kemarin definisinya? Sukunul a'dha fi mahalliha biqadri subhanallah. Ya, definisinya secara singkat, sukunul a'dha, tenangnya anggota badan kita. Fi mahalliha, di tempatnya. Tempatnya kita duduk di antara dua sujud, berarti tempatnya situ. Bigadri subhanallah, sekedar ukuran bacaan subhanallah, maka itu sudah dikatakan kita tumak ninah. Ya, jadi pas itu Allahu Akbar dan sujud tuh tenang badan kita, baca subhanallah, sekedar bacaan subhanallah itu cukup, sudah dikatakan tumak ninah. Ya sekali saja ya itu sudah dikatakan tumak ninah. Apalagi kita bacanya sampai 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Misalkan lagi sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Jadi mesti ada tumakninah. Dan yang selanjutnya at-takuna tumakninatu yaqinan. Tumakninahnya mesti yakin. Tadi gue pas gak ya tumakninahnya? Oh, gue gimana tadi nih? Kayak buru-buru nih, nggak pas nih. Nah, nggak boleh, mesti benar-benar kita yakin bahwa kita sudah tumakninah. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Gimana cara lihat Nabi salat? Kita nggak zaman sama Nabi. Kita lihat hadis-hadis Nabi. Kita lihat ulama-ulama kita yang nyambung sanadnya, keguruannya sama Nabi. Bagaimana dia salat? Bagaimana orang tua kita dulu salat? Nah, mereka mengikuti gurunya terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat hadis-hadis, ucapan-ucapan Nabi yang berkenaan dengan salat, maka itu sama seperti sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau kita lihat Nabi langsung, kapan belajarnya sama Nabi? Ketemu aja kagak, mimpi aja beloman. Maka itu kita sholat harus sesuai dengan tuntunan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat yang keempat adalah tumakninanya mesti yakin, tidak boleh ragu. Ya, biasanya buru-buru, ini yang buru-buru suka ragu. Ya, hati-hati ya. Yang kelima, ayastawiya jalisan. Ya, mesti posisinya duduk. Ya, tidak condong atau tidak doyong, miring atau depan begitu, mesti tegak. Ya, kecuali memang badannya bongkok mungkin. Ya, begini, ya. Tegak. Ya, duduknya. Yang keenam, alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru' fihi wa qadri aqalli tasyahudi. Ya, yang keenam, dalam duduk di antara dua sujud tidak boleh menambahkan daripada atas zikir yang disyariatkan, yang melebihi zikir yang disyariatkan. Tidak boleh melebihi bacaan yang disyariatkan, nggak boleh dilebih-lebihin. Kenapa Pak nggak boleh dilebihin? Karena rukun qasir, rukun yang pendek, nggak boleh bacanya dilebih-lebihkan kecuali bacaan yang memang disyariatkan. Wa qadri aqalli tasyahud, ukuran bacaannya itu minimal seperti bacaan tasyahud yang paling pendek. Karena bacaan tasyahud itu ada aqallu tasyahud, ada akmalu tasyahud. Minimal kita baca tasyahud itu seperti apa sih? Nggak sepanjang yang kita baca. Tapi sempurnanya gimana? Itu disebut aqallu tasyahud. Jadi yang aqallu tasyahud itu mesti ada nanti. Pembahasannya nanti kita bahas di masalah bab tasyahud, rukun tasyahud. Jadi ketika kita duduk di antara dua sujud tidak boleh melebihi daripada bacaan yang disyariatkan. Minimal ukurannya seperti ukuran sekurang-kurangnya tasyahud. Kalau kita biasa baca Rabbighfirli
warhamni wajburni warfa'ni ila akhiri. Nah, itu jangan ditambah-tambahin sampai baca yang lain-lain. Ya, jangan, karena itu bukan tempatnya. Tempatnya pendek. Makanya likulli mahal maqal, ya, kata ulama. Setiap tempat itu ada ucapannya. Ya, kalau tempatnya lagi kematian, kita jangan bercanda. Ini kadang-kadang kita orang Betawi ini nggak lihat tempat kadang-kadang. Ya mohon maaf ya. Orang lagi kematian, kita bercanda ngakak-ngakak. Oh, keluarga lagi pada sedih, ditinggal bapaknya, ditinggal istrinya, ditinggal ibunya, ditinggal anaknya. Kita ketawa-tawa, seolah-olah kita senang. Ya lihat tempatnya, lihat sikonnya. Sama kayak kita ceramah misalkan, ya. Udah jam 10 nih, suruh naik, udah 15 menit, tuh deh. Jangan lama-lama. Akhirnya orang gak paham, malah ngantuk. Apalagi kalau dikebuli, ditebak-tebakin, ya, dikipas-kipasin, gak khusyuk orang. Ya, makanya sesuaiin tempatnya. Ya, kalau lagi kematian, kita jangan ngomong yang bikin ketawa, ya. Jaga. Ya, kalau kita punya orang tua meninggal, orang-orang pada ketawa, perasaan orang tuh gimana nanti? Ya, maka kita jaga. Ya. Terus sampai tadi ya. Nah, jadi yang terakhir tidak boleh memperpanjang, ya, menambahkan dalam duduk tasyahud akhir bacaan yang melebihi daripada yang disyariatkan. Ya, sekurang-kurangnya adalah sebacaan tasyahud akhir. Terus rukun yang selanjutnya ar-ruknu tasi' at-tasyahudul akhir, ya. Tasyahud akhir, ya. Tasyahud akhir. Summiya tasyahudan li'anna fihi dzikra syahadatain. Dinamakan tasyahud karena di dalamnya ada penyebutan dua kalimat syahadat. Ya, kenapa dinamakan tasyahud? Karena di dalam tasyahud akhir ada dua kalimat syahadat. Ada gak Pak dua kalimat syahadat tasyahud akhir? Ada. Makanya kita banyak-banyak tuh ucapin la ilaha illallah, ya. Jangan hanya ketika sholat aja atau lagi ketika tahlil doang. Banyakin baca la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kita. Tambahin kualitas kekhusyuan kita, bersihkan hati kita, tingkatkan iman ketakwaan kita dengan banyak-banyak menyebut la ilaha illallah. Oh, dulu orang Sayyidina Abdullah bin Ali al-Haddad itu ketika di bulan Ramadan satu hari baca la ilaha illallah 2000 sehari sampai yaumus sid itu tuh, ya, yaumus sid baca 20.000 kurang lebih jadi 70.000. Nah, itu faedahnya bisa membebaskan kita daripada api neraka. Nah, ini penting, ya, kita baca biografi orang-orang soleh, pengamalan mereka, sehingga bisa kita pegang sebagai tuntunan dan pegangan bekal kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Imam Abdullah bin Ali al-Haddad aja masih khawatir kepada dirinya selamat atau tidak, yang mempunyai karya kitab begitu hebat, ya, yang mempunyai karangan ratib yang dibaca seantero dunia, masih khawatir dirinya selamat atau tidak, apalagi kita yang banyak kekurangan, yang karangannya kagak ada, ya, terbatas kemanfaatan ilmu kita. Nah, beliau tapi dibaca di seluruh pesantren-pesantren, tapi beliau masih khawatir dirinya selamat atau tidak. Sudah seharusnya kita lebih mengkhawatirkan diri kita masing-masing, karena orang soleh aja takut, apalagi kita, ya. Syarat yang pertama sama tuh, ayyasiha ma qablaha, ya, sah sebelumnya. Ayyakuna bil arabiyyah, ya, mesti dengan bahasa Arab, ya, dalam tasyahud akhir. Nggak bisa belajar, ya, nggak bisa belajar. Guru banyak, kita nggak kekurangan guru. Makanya ya orang-orang dalam kitab fikih, Pak, dalam kitab fikih orang-orang yang disebut udzur itu bukan orang yang nggak sempat ngaji, ya. Di Jakarta nih nggak ada orang yang udzur nggak tahu syariat, nggak ada alasan nanti dia yaumil qiyamah. Yang disebut udzur itu, yang disebut jahil, orang yang bodoh dan udzur itu apa? Orang yang hidupnya jauh dari ulama,
dan gak memungkinkan ulama atau sesuatu sampai dakwah kepadanya. Contoh di Indonesia kan banyak orang yang tinggal di pegunungan, banyak gak yang tanpa internet, tanpa listrik. Nah, nggak memungkinkan ustadz nyampe ke sana. Ente mau kirim mana? Oh, ente mesti ngurusin istri anak, ente mesti ngurusin anak-anak anak, biayain. Baru kita ustadz mau pada ke sana. Nah, itu nggak sampai dakwah ke sana. Listrik nggak sampai, semua nggak sampai. Maka kalau dia nggak tahu sholatnya ada kekurangan, dimaafin sama syariat. Tapi kalau kita yang hidupnya di tengah-tengah ulama, pengajian bejibun, alasannya nanti Europe, aneh nggak tahu, nggak ada alasan. Di Kebagusan ada berapa ustadz itu? Bisa nggak ngajarin sholat? Kenapa ente nggak belajar? Mau habis sudah. Jadi nggak ada alasan, nggak disebut udzur kalau kita nggak tahu syariat. Yang kedua yang disebut udzur adalah orang yang dekat atau orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Dia sholat, oh ini nggak tahu, ternyata baca Fatihah pakai bahasa Arab, ini pakai bahasa Indonesia. Nah, dimaafin orang kayak begitu. Kenapa? Baru masuk Islam. Lah, tapi kalau udah 50 tahun nih bukan mu'alaf lagi. Bukan mu'alaf lagi, baru setahun kali ya. Dia baru belajar sholat, orang baru masuk Islam. Nggak bisa bacaan sholat. Ternyata dia baca Fatihahnya pakai bahasa Indonesia biar gampang deh, Sat. Pakai bahasa Inggris dia nggak tahu mesti pakai bahasa Arab. Allah maafin orang kayak begitu. Tapi kalau gitu yang Islam dari lahir kagak tahu sholat, ustadz banyak di kampung kita, masjid banyak, pengajian banyak, lebih dahsyat nanti dihukumnya ya, gara-gara alasannya kagak tahu. Makanya Nabi bilang talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu bukan hanya sekedar wajib, sangat-sangat diwajibkan. Makanya pakai kalimat faridatun. Kalau fardun wajib, faridatun sangat diwajibkan. Ya, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf itu menunjukkan bertambahnya arti. Ya, sangat diwajibkan. Makanya kadang-kadang yang Anda sering bilang, ya, kita ini orang-orang yang baik, yang sering hadir ke masjid, majelis ta'lim, kita ini nggak disuguhkan oleh syaitan itu dengan sesuatu yang haram, tidak. Kita disuguhkan khamr, pasti kita tolak. Kita disuguhkan narkoba, pasti kita tolak. Kenapa? Setan nggak bisa menggoda kita dari arah yang haram. Tapi setan menggoda kita daripada meninggalkan yang lebih baik dan mengerjakan yang baik. Contoh kemarin nih anak muda nih, bukan antum nih, anak muda. Merayakan perayaan pawai obor. Ya, syiar nih. Kagak ngaji. Kagak ngaji. Hebatan mana ngaji sama pawai obor? Ngaji. Nah, itu kita disuguhkan seperti itu tuh. Nah, nanti dikit lagi nih bulan September, bulan Maulid tuh. Nah, berapa banyak orang hadir Maulid tapi ninggalin pengajian. Nah, itu kita disuguhkan seperti itu. Meninggalkan yang lebih baik untuk mengambil yang baik. Dua-duanya baik. Tapi mana yang lebih baik? Nah, memang. Jadi mesti pakai bahasa Arab. Nggak bisa belajar. Ya, guru banyak nggak kekurangan bahasa. Nggak kekurangan guru di sini. Ya, apalagi masalah sholat saja. Ya. Yang ketiga, mura'atu hurufiha. Kita perhatikan huruf-hurufnya. Ya, dalam tasyahud akhir, ya ini rukun qauli, Pak. Tasyahud akhir rukun qauli. Mesti kita perhatikan bacaan tasyahud akhir. Jadi bukan hanya Fatihah saja. Tasyahud akhir tuh kalau bisa ada pelatihannya juga. Jangan pelatihan sembelih aja. Pelatihan sholat. Ya. Tapi yang tua biasanya malu deh ya. Ya. Salah satu yang bisa mencegah kita punya ilmu adalah al-haya. Malu untuk belajar. Malu untuk mengambil ilmu sama orang lain. Malu untuk istifadah. Nah, ini salah satu yang bisa mencegah kita memperoleh ilmu. Ente kenapa nggak ngaji malam Ahad? Agak Ustadznya masih muda. Malu gue belajar sama Ustadz masih muda. Gue maunya agak tuaan. Ya, gengsi. Nah itu. Nah, Abu Jahal tuh, Pak, di zaman Nabi SAW itu udah melihat sekali
kehebatan dan kejujuran Rasulullah. Rasulullah sebelum jadi angkat jadi Rasul juga, mereka sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu nggak pernah berdusta, nggak pernah dapetin sebentar pun berdusta, nggak pernah. Tapi kenapa nggak mau masuk Islam? Gengsi. Buseng dah, anak baru kemarin. Ya, baru kemarin gua nih kan petokoh Quraisy. Masa kita harus ngikutin dia, jadi makmumnya dia? Wah, itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara gengsi, ya sombong, nggak mau ngambil ilmu dari orang lain. Ya, kalau dia sombong mah tinggal nunggu waktunya aja. Ya, tinggal nunggu waktunya. Insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Kalau Allah kehendaki Allah ampunin, Allah ampunin. Kalau Allah kehendaki Allah hukum. Ya, serah Allah ada tuh. Tapi biasanya orang yang sombong belum taubat ya biasanya hancur, sehancur-hancurnya. Ya, banyak kisahnya sudah. Ya, kita lihat Fir'aun, Qarun, Bal'am bin Ba'urah dan lain-lain ya, hancur karena kesombongannya. Jadi syarat yang ketiga di dalam tasyahud akhir adalah kita memperhatikan huruf-hurufnya. Ya, huruf-huruf tasyahud. Mungkin kalau Fatihah ini hal yang sudah familiar sama kita, sudah sering kita dengar. Tapi tasyahud kadang-kadang bacaannya kita masih suka salah. Nah, ini perlu kita datang. Kalau kita malu ke masjid, datang ke rumah Ustaz Sahab, ke rumah ana, kalau ana ada waktu ke rumah Ustaz Namin. Ustaz, ana pengen baca tasyahud akhir. Tolong dengerin Ustaz ya. Pasti didengerin kalau lagi sempat. Ya, pasti didengerin. Ya, buat amal ibadah kita. Ustaz-ustaz itu juga senang kalau antum pengen begitu tuh senang. Kenapa? Karena menjadi sodakoh kita, amal kita yang nanti kita bawa ke dalam kubur kita. Gara-gara kita ajarin dia tasyahud, dibaca setiap sholat. Bukan hanya sholat 5 waktu, sholat sunnah dia baca. Berapa pahala tuh yang kita dapetin, yang mengajarkan tasyahud kepada orang. So, pasti senang ustaz-ustaz ngajarin sholat. Ya, makanya penting tuh. Ya, kita ngajarin anak bocah tuh jangan kita remehin tuh, Pak. Ngajarin anak bocah, anak-anak kecil, Iqra, Fatihah, bacaan sholat, itu jangan remehkan tuh, pahalanya sangat besar. Dia bisa baca Fatihah gara-gara kita orang, ya, gara-gara sebab kita, dia baca terus tuh tiap sholat 5 waktu, setiap sholat sunnah dan lainnya wajib baca Fatihah, mau sholat sunnah mau wajib, pahalanya ngalir kepada kita. Makanya saya sering bilang, jangan biarkan anak kita bisa baca Fatihah di tangan orang lain, kalau bisa di tangan kita. Ya, di tangan kita baca Fatihahnya. Ya, bisanya di tangan kita. Jangan kita serahkan ke orang lain Fatihahnya. Kenapa? Karena itu pahala yang besar. Masya Allah, dahsyat itu pahalanya. Tapi kita kadang-kadang suka meremehkan. Makanya DKM ini kalau bisa perhatikan guru ngaji. Guru ngaji di sini ada bapak-bapak, Ustaz Sahab, Ustaz Namin. Perhatikan tuh amalnya besar. Perhatikan juga guru-guru ngaji anak-anak. Ya, kesannya remeh, tapi itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena guru-guru lekar biasanya dipandang sebelah mata. Padahal mereka yang mempunyai keikhlasan yang tulus. Ya, dibayar sebulan 10.000 kadang-kadang. Pas lebaran anak-anaknya pada berhenti. Kenapa? Takut nentengin buat ustadznya. Ya, berhenti aja dulu, ntar habis lebaran masuk lagi. Ya, 10.000 sebulan, ada yang 20.000, miris Pak. Ya, kalau dibandingin tukang parkir, gedean tukang parkir. Ngajar Quran sama tukang parkir, gedean tukang. Mari kita perhatikan. Ya, kalau anak kita mau barakah, mau manfaat ilmunya, kita perhatikan. Ya. Yang selanjutnya, ini berapa menit lagi nih? 3. Ya, cepet deh. Udah sampai sini aja deh. Allahu a'lam bishawab, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Karena mura'atu tasydidatiha, ya, pelajaran atau syarat yang selanjutnya ini agak panjang pembahasannya. Kalau kita bahas sedikit akhirnya kagak cukup, ya, nggak enak. Lebih baik kita pending untuk minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan kita sehat semua, panjang umur. Ada yang mau nanya mungkin? Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.